Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pagi hari ini yang cerah ini, walaupun dingin begini. Materi, sebelum masuk ke materi, saya akan absen dulu. Mana siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hadir semua. Siapa Pak? Hadir semua. Oh, hadir semua Pak. Makasih ya. Oke. Kalau begitu, bagaimana suhu ruangan? Dingin atau panas? Gerah, Pak. Gerah. Gerah. Aman ya? Enggak? Gerah ya? Gerah. Oh, gerah Pak ya? Bagaimana? Kursi apa? Bangku semua? Pak duduk? Posisinya aman ya? Nyaman ya? Nyaman? Nyaman, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke berikutnya ya. Sebelum saya ke materi, saya perkenalkan diri dulu ya. Oke. Ini profil saya, nama Rida Ihsan Rahman, bisa dipanggil Ridho. Saya dipanggil juga Icang. Saya lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saya suka merantau sama orang tua. Suka merantau. Oke, lahir di Kolaka 2 Agustus 1988. Beralamat di Jalan Sultan Aldin, Lorong 6 nomor 53, Makassar. Saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, S1. Oke. Ini nomor telepon saya. Ini WA, tapi tidak bisa ditelepon, cuma WA saja. Ini ada mailnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Profilnya? Sudah, Pak. Sudah? Ya, punya anak Oke. berapa, Pak? Anak baru 1 Pak, yang aslinya Pak. Istri, Pak. Iya Pak. Istri. Istri Pak, Insya Allah 1 Pak. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Cukup, Mas? Oh cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, saya masuk ke judul. Judulnya itu cara menggunakan metode seduh manual sesuai dengan yang digunakan. Maksudnya di sini kita menggunakan metode manual seduh sesuai yang diinginkan, karena kalau tidak sesuai yang diinginkan, manual brewing, artinya metode manual seduh itu artinya tingkat kopi yang diminum, antara pertemuan air dan kopi itu tidak enak. Apalagi air yang dipakai itu tidak higienis. Seperti air pada depan ini yang mereknya tidak sesuai. Biasanya yang dipakai kopi itu Aqua. Rata-rata pakai Aqua karena semakin bagus air tingkat kadar airnya, semakin bagus hasil kopinya. Dan saya lanjut. Masuk. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran materi intinya, ini ada seperti rule-nya. Oke, di dalam kelas itu ada peraturan saya bikin. Oke, tidak boleh merokok dalam kelas. Itu pun kalau merokok ada jam-jam waktunya. Ada tempatnya di luar kalau merokok. Dan di dalam kelas itu tidak boleh ribut ya, tidak boleh bising, tidak boleh mengganggu sesama teman. Karena kalau mengganggu sesama teman, teman juga akan terganggu. Jadi jangan saling mengganggu ya. Oke? Ngerti? Oke. Dan jangan menggunakan telepon. Maksudnya bisa menggunakan telepon pada waktunya. Kalau di dalam kelas kita tidak boleh menggunakan telepon pada saat proses belajar mengajar. Sebab itu mengganggu di sekitar, apalagi guru yang menerangkan atau pemateri yang di depan, itu akan mengganggu. Silakan Anda keluar ke depan pintu ataupun kemana saja, yang penting jangan di dekat orang yang tersebut. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu ingin ke toilet, silakan keluar dan mengacungkan tangan mau ke kamar mandi. Dan juga apabila nanti pas proses pertanyaan tanya jawab, nanti angkat tangan ya.
Saya izinkan baru bisa jawab. Dan substitusinya di sini ada gambar kompor menuduk ya, karena di barista itu di kopi di dalam ini di dalam gedung karena kalau menghidupkan kompor harus hati-hati, jangan sampai kompor meleduk. Harus siap alat APD-nya. Dan kabel-kabel juga jangan sembarangan ditaruh, harus sesuai pada tempatnya. Itu bisa menimbulkan kecelakaan, kaki tersandung, terjatuh. Dan ini ada titik kumpulnya nanti kalau keluar, kalau ada gempa bumi atau apa, atau banjir atau apa, kebakaran, itulah titik kumpulnya, keluar di depan baru belok kiri. Oke. Persepsinya itu bapak-bapak dan ibu bisa lihat dari depan ya. Apa ini? Ini apa? Susu. Gimana? Susu. Susu yang mana, Pak? Ada 2. Yang mana, Pak? Yang mana? Ini. Omela. Ini bukan susu, Pak. Oh iya, ding. Ini bukan susu, Pak. Ini Iya. yang mana susu, Pak? Biru. Ya, Pak. Diamond. Ya, ini diamond. Ini susu, ini bukan susu ya. Karamel. Ya. Ini creamer. Creamer itu bukan susu. Ya, ini kental manis, ini UHT. Oke, Pak. Nanti saya jelaskan ya, Pak. Iya. Ini kopi Arabica. Kalau bentuknya di tengah dia Arabica. Letukannya Arabica. Oke, selanjutnya. Ini Frozen Flake, itu kental manis. Itu dia susu kental manis. Ini susu UHT. 100% susu murni UHT. Merek Diamond. Kalau ini gula merah. Gula aren ya. Oh, ini susu Omela creamer. Jadi bedakan creamer sama susu kental manis, itu beda. Tingkat kemanisannya juga berbeda. Lebih manis itu kental manis daripada creamer. Itu. Bisa mengerti? Lanjut ya. Oke, di sini saya ada rootnya. Waduh, ini apa ini? Oke, rootnya mohon maaf ya, tidak terang pada tempatnya warnanya. Ini rootnya ini sambil di ini proklat, ini barista, kode unitnya I563030.005.01. Unit kompetensinya itu mengoperasikan peralatan. Terus elemen kompetensinya menggunakan alat seduh manual. Terus KUK-nya menggunakan metode seduh manual sesuai dengan yang digunakan dan dilakukan. Oke. Nah, ini tujuan penelitian. Oke. Tujuan penelitiannya itu peserta dapat menjelaskan cara menggunakan metode seduh manual sesuai standar produk SCAA. SCAA itu seperti SKKN ya. Dia itu SCAA itu standar luar negeri seperti Amerika. Itu SCAA. Special Coffee Association of America, itu tulisannya Amerika ya. Jadi saya terlalu jelaskan Amerikanya. Dia seperti standarnya SKKNI, SKI dan KKNI. Tapi di dalam kopi itu berbeda. Di dalam kopi itu ada standar tersendirinya, dia termasuk SCA. Jadi dia memakai standar barat, bukan Indonesia. Gitu. Ini ya. Angkanya. Terus manfaat pelatihan. Setelah pelatihan, peserta mampu menjelaskan cara menggunakan metode pada Vietnam Drip sesuai dengan standar produk SCA. Itu ya manfaatnya ya. Jadi pada saat praktek harus dapat menjelaskan cara menggunakan metode Vietnam Drip atau manual brewing. Oke. Isi materinya yaitu kopi Vietnam Drip adalah teknik pengolahan
Kopi Vietnam drip adalah teknik pengolahan biji kopi dengan cara dibalik atau dibiarkan menetes di atas gelas kopi. Nantinya hasil olahan biji kopi akan menetes sendiri ke dalam gelas, dan inilah yang disebut sebagai drip. Itu. Nanti saya praktekkan sebelumnya. Jadi sedangkan Vietnamese dripper yang digunakan untuk membuat kopinya disebut cap pepin. Jadi Vietnam drip atau kopi tetes merupakan salah satu manual brewing selain P60 yang digunakan biasa setiap hari. Oke. Ini langkah-langkahnya ya. Pertama yaitu karena ini tidak ada kabelnya, saya melakukan simulasi. Saya melakukan simulasi saja ya. Jadi ini namanya tutup filter, ya. Oke. Ini tutup filter. Ini piringan silinder, bisa juga dikatakan piringan filter. Ini temper filter. Ini temper filter ya. Ini stainless steel. Oke. Jadi dilihat dari sini, pertama yaitu panaskan air panasnya di ketel. Ini air panasnya sudah ada ya. Sudah ada. Jadi ini air panas sudah ada. Jadi timbang bubuk kopinya. Jadi sebelum kita menuangkan ke stainless steelnya, kita harus menimbang bubuk kopinya dulu. Jadi sebelum kita melangkah ke selanjutnya masukkan bubuk, kita harus timbang bubuk kopinya berapa gram. Jadi pada saat bubuk kopi, biji kopi itu 15 gram, bubuk kopi yang dimasukkan di grinder harus 15 gram juga. Jadi kapan dia tidak 15 gram itu salah. Jadi harus pas biji dan bubuknya pada saat dimasukkan di grinder. Jadi pada saat dia pertemuan antara sudah dimasukkan bubuknya, masuk ke dalam air, masuk ke dalam piringan stainless steelnya, nanti dia harus diatur mililiter airnya, mililiter air yang panasnya. Jadi perbandingannya biasanya yaitu mililiter air. Kalau kita pakai 15 gram, terus airnya dipakai 1:10, jadi dia 150 ml air dipakai. Jadi semuanya ada rasio dan grain size-nya. Gitu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nih. Oke, di sini ya dimasukkan. Nih, bisa lihat Vietnam drip ini namanya ya. Kalau bagi-bagi cowok-cowok itu yang biasa minum kopi di warkop, ini namanya Vietnam drip ya. Ini namanya stainless steel. Ini namanya temper filter. Jadi siapa tahu Bapak sering ke warkop, namanya temper filter ya. Siapa tahu ditanya sama teman-temannya, kawan-kawannya. Ini dia masukkan begini, baru dibuatkan begini, baru dimasukkan airnya. Seperti ini ya. Air panas itu Pak. Panas Pak, tapi tidak satu tumpah, dikit aja Pak. Ada air panasnya Pak, tapi dikit, tapi tidak satu tumpah. Oke, baru tutup. Jadi di dalam Vietnam drip itu ada 3 kali blooming namanya. Ada blooming. Blooming itu untuk menghilangkan kadar ekstrak pada biji kopi dan bubuk kopi. Jadi pertemuan antara air dan kopi, pertemuan pertama namanya blooming, harus menghilangkan kadar kafeinnya pada bubuk kopi supaya tingkat kepahitannya, asamnya itu sedikit. Jadi kalau kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu ke warkop biasanya minum kopi kan pahit, ada asam, ada masam, itu beda ya. Pahit, asam, masam, kecut itu beda semua ya. Siapa yang sering ke warkop? Bapak biasanya ada itu biasa pahit, asam, masam. Jadi beda ya semua. Jadi manis Pak. ada biasa manis. Nah, ini kopi Arabica saya bawa dari Sulawesi Selatan. Ini merek sendiri daerah saya. Kopi Rumbia namanya, Arabica Rumbia. Ini manis Pak.
Iya. Ini manis. Berapa 1 kilonya, Pak? Oh ini Pak, 1 kilo murah ini Pak, 100-an. Kalau Arabica memang mahal Pak ya, Arabica memang mahal, Robusta yang murah Pak, mungkin 50-an. Oke, sampai sini, ngerti? Betam drip. Oke, ini ya, langkah-langkahnya ya. Jadi ini cuma langkah-langkah poin-poinnya. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi itu poin utamanya. Jadi kesimpulannya yaitu cara menggunakan alat manual brewing pada Betam drip menurut SCA, cara mengetahui takaran dan berapa mililiter serta cara penuangannya, mengajarkan berapa derajat Celcius tingkat kepanasan air yang dituangkan pada kopi. Jadi di kesimpulan ini bisa kita ambil berapa kadar airnya yang harus diambil, berapa tepat. Jadi tidak boleh sembarang air yang dimasukkan di Betam drip. Tidak boleh. Karena kalau sembarang itu hasil airnya tidak sesuai dan rasanya tidak enak. Makanya di warkop rakop itu ada tingkatan mereka tersendiri. Warkop ini beda. Jadi beda-beda semua. Jadi tidak sama. Seperti di sana Pak, di Sulawesi itu beda juga tingkatnya. Itu ya. Oke, kita masuk di aplikasi. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan Pak, ada yang bertanya dari materi saya tadi dari awal sampai sekarang? Ada yang bertanya soal kopi tentang Betam drip? Ada ya Pak? 2 gelas berapa harganya, Pak? Ya Pak? 1 gelas kalau beli harganya berapa? Kalau beli alatnya Pak ya? Beli kopinya. Kopinya Pak? Oh kopi. Kalau yang kopi ini memang 100 ribu Pak ya? Per gelas. Per ini 1 kilonya Pak dia. Tapi kalau di warkop gelas biasanya itu 15 ribu Pak. Harga ekonomis. Yang ada gambar I love you-nya itu. Aduh. Nah ini Pak ya? Iya. Oh ini Pak, ini bunga tulip Pak. Ini tulip. Nah, ini tulip apa? Ya metode steam namanya nanti. Itu metode steam ya. Berapa tuh gelasnya itu, Pak? Masih itu. Ini harganya biasa kalau setahu saya Pak ya 3.000. Ibu minum. Ini botol minumannya dari ini Pak airnya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Dia bertanya. saya yang bertanya sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke. Ini ya. Bagaimana langkah-langkah membuat espresso dari Betam drip? Seperti saya jelaskan tadi kan ada langkah-langkahnya. Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, Bapak. langkah-langkahnya panaskan air di ketel, lalu timbang bubuk kopinya, lalu masukin bubuk kopinya ke dalam Vietnam drip. Ya, Setelah itu pasang pilihan filter di Ya. atas gelas ya Pak. dan tempatkan juga Vietnam dripnya tersebut. Oh ya benar Pak ya. Benar sekali Pak. Nah, terus yang kedua itu jelaskan apakah harus memakai air di atas suhu 95 derajat atau tidak. Siapa yang bisa jelaskan apakah bisa di atas suhu 95 derajat air yang dipakai pada penuangan kopi atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Ada bisa menjawab? Bagi bapak-bapak yang sering ke warkop? Ibu, bisa tidak air di atas 95 derajat? Ada? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa Pak? Bisa ya Pak? Ya alasannya kenapa? Asal udah panas aja, Pak. Oh iya, benar ya Pak, benar asal mendidih ya Pak, Iya. asal mendidih panas. Tapi mohon diketahui ya, pada waktu air mendidih di atas kompor itu derajat Celciusnya tidak mungkin 100. Tidak. Pasti di bawah 80. Saya yakinkan karena pernah mengecek Pak ya. Pernah berhadapan dengan situasi seperti itu. Jadi benar. Jadi bisa memakai suhu 95 derajat, bisa Pak. 95, 96, 97, asalkan jangan 99, 98.
karena mempengaruhi kadar pada kopinya. Jadi kita di barista berbicara tentang cita rasa. Jadi semuanya berbicara cita rasa. Jadi tidak sembarang penuangan. Di kopi itu memang tidak sembarang penuangan, Pak. Jadi memang itu kopi mahal, Pak. Ya. Kopi itu mahal. Jadi tidak murah. Oke. Masih ada yang bisa dijawab? Apalagi? Tidak apa ya? Cukup. Oke, terima kasih. Malam Pak. Oke. Oke, evaluasi ya. Saya bagikan Ini kan dibagikan. pekerjaan di Sama saya siang sengaja waktu 2 menit. supaya saya gampang memberikan petunjuk. Silakan bapak-bapak ibu kerja ya. Ini nggak ada petunjuknya. Jangan malas ya Pak, Ibu. Kalau diberi tugas tidak boleh malas Bu, Bapak. Karena jangan sampai malas itu terbawa nanti dari tua. Pasti ketua. Dari muda ketua Pak ya. Tidak boleh malas Pak ya. Harus rajin. Jadi kerjakan tugas. Gimana? Menghafalkan Sudah, percakapan. Pak. Selesai, Pak. Selesai ya? Baik. Oke. Mohon dikumpul ya di depan meja saya. Jangan malas bergerak. Jangan malas. Ya Pak. Rajin goyang. Biar tak cepat tua. Berapa? Oke, kumpul. Mending terima sini tuh. Oh ini kasusnya sama dengan saya nih. Kalau mau bagus, aplikasi. Oh, siapa ini yang kerja ya? Sama siapa ini Pak? Bagusnya jangan Oh, terima Bu Retna. ini. Nggak usah gitu kan. Ini salah Bu. Kayak Kenapa jawabnya kesannya begini? pengetahuan. Nah, nanti diperbaiki ya Bu. Nanti diperbaiki. Nanti pertemuan selanjutnya nanti bisa telepon ya Bu. Mending percakapan semua aja. Oh, email Bu. Maksud Ini sorry Bu ya. kelompok 1 kasih formal. Nanti perbaikinya Bu. Ini kita aja. Kelompok 2 kasih formal. Kemudian pada saat evaluasi itu kan kode Oke, dihafalkan. sudah evaluasi. Saya akan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahnya itu Kan sama dengan sebutkan supaya ada berapa meningkat ininya kan sama brewing untuk berarti dan itu jelaskan. aplikasi tadi pekerjaannya. Manual brewing itu bukan satu ya. Dia ada Tadi saya kan 7. percakapan juga tuh aplikasi. Dia ada Tapi 7 ya cuma manual membacakan brewing dan terus jelaskan. saya koreksi. Nah, ya, ya. Jadi Kemudian ketika evaluasi tugas tambahannya jangan malas ya dikerja, hafalkan. dikumpul. Kan waktunya 3 menit. Ya Pak. Apa dikumpulkan? Tolong. Besok Pak dikumpul. Kan Hari dipraktekkan. Rabu Pak. Nah, saya nilai. Hari Rabu tanggal 15 Pak ya. Tapi Dikumpul sebutkan jam 22 Pak ya. Jam 22 itu jam 10 malam ya Pak. Waktu Indonesia Barat. Bisa WA. Itu WA. Tidak bisa ditelepon ini Pak, tapi di WA saja. Nanti dikirim lewat email. Ngerti? Ya Pak. Bu. Oke. Kalau mengerti tugas tambahnya, saya sebelum menutup materi pagi hari ini, bisa Bapak-Bapak Ibu lihat di depan, ya, kita tidak bisa menyamakan kopi dengan air tebu. Sesempurna apapun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi. Punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan. Jadi kopi itu Pak begitu. Memang dia pahit Pak. Memang dia pahit. Tapi enak rasanya. Begitupun isi hati seseorang Pak. Oke, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. keberesan kelas ya.